Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya dari mata kuliah Filsafat Penjas dan Olahraga, di mana judul materinya yaitu Asas Pengembangan Penjas di Sekolah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aditya Suleman dengan NIM 2003001500039, kelas PJKRA. Langsung saja. Asas pengembangan dan penetapan sasaran penjas. Meskipun secara filosofi telah dibahas kedudukan dan pentingnya pendidikan jasmani di bagian awal-awal, bagi seorang guru masih terdapat kesulitan untuk memutuskan pengalaman apa yang diberikan kepada siswanya. Hal ini ditambah lagi dengan begitu banyaknya pilihan yang tersedia, baik dari wilayah aktivitas jasmani, permainan, maupun dari wilayah olahraga. Bagian ini tidak dimaksud untuk menyatakan secara langsung tentang apa yang harus diajarkan pada siswa, tetapi lebih diarahkan untuk memberikan keyakinan kepada para guru tentang landasan apa yang harus dipertimbangkan ketika memilih kegiatan bagi para siswanya. Paling tidak ada dua dasar pengembangan yang harus dipertimbangkan yang akan dikemukakan di bagian ini, yaitu dasar-dasar pengembangan kurikulum dan dorongan dasar anak. Yang pertama yaitu dasar-dasar pengembangan kurikulum. Ada beberapa prinsip yang menjadi landasan bagi pengembangan program pendidikan jasmani menurut Dauer dan Pangrasi. Yang pertama yaitu kurikulum pendidikan jasmani haruslah berorientasi kepada anak dan tingkat perkembangannya. Kedua, setiap anak berbeda-beda dalam hal kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Ketiga, anak harus dilihat sebagai manusia yang utuh. Keempat, hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan anak harus diajarkan melalui pendidikan jasmani. Kelima, gerakan merupakan bagian pendidikan jasmani. 6. Pembelajaran harus terjadi melampaui kepentingan sesaat, tapi harus menawarkan keterampilan yang berguna untuk seumur hidup. Yang kedua yaitu dorongan dasar anak. Dorongan yang pertama yaitu dorongan untuk bergerak. Keaktifan merupakan bagian dari hidup anak. Program pendidikan jasmani karenanya harus memuaskan kehausan anak untuk bergerak. Kedua yaitu dorongan untuk berhasil dan mendapatkan pengakuan dari orang sekitarnya. Ketiga yaitu dorongan untuk mendapatkan pengakuan teman dan masyarakat. Keempat, dorongan untuk bekerja sama dan bersaing. Kelima, dorongan untuk kebugaran fisik dan daya tarik. Keenam, dorongan untuk bertualang. Ketujuh, dorongan untuk kepuasan kreatif. Delapan, dorongan untuk menikmati irama. Dan kesembilan, dorongan untuk mengetahui sesuatu. Model orientasi kurikulum dalam pendidikan jasmani. Penyelenggaraan pendidikan jasmani bisa berbeda karena berbeda dalam rancangan kurikulumnya. Di negara maju, pendidikan jasmani dilaksanakan dengan berorientasi pada model-model kurikulum yang berlaku. Model kurikulum inilah yang menentukan perbedaan tekanan terhadap program yang dilaksanakan, apakah berorientasi pada peningkatan kesegaran jasmani atau keterampilan gerak. Misalnya, untuk memperjelas perbedaannya, ada beberapa model kurikulum, yaitu yang pertama yaitu pendidikan gerak atau movement education. Kedua, pendidikan olahraga atau sport education. Ketiga, pendidikan petualangan atau adventure education. Keempat yaitu pendidikan perkembangan atau development education. Kelima, pendidikan kebugaran atau fitness education. Dan keenam yaitu pendidikan disiplin keilmuan olahraga, kinesiological study education. Yang pertama yaitu pendidikan gerak. Pendidikan gerak menekankan pendidikan lewat gerak yang mula-mula dikembangkan oleh Rudolf Laban di Inggris. Laban mengembangkan konsep-konsep gerak yang berkaitan dengan ruang dan waktu sebagai bahan untuk pengembangan gerak-gerak tari. Lewat pendidikan gerak, keterampilan gerak anak dikembangkan melalui pelaksanaan yang bervariasi, dikaitkan dengan ruang waktu, arah, serta tingkat ketinggian di mana gerakan dilakukan. Kedua yaitu pendidikan olahraga. Ada kesalahpahaman bahwa pendidikan jasmani sama dengan pendidikan olahraga. Keduanya berbeda. Pendidikan jasmani lebih menekankan pada pengembangan keterampilan motorik dasar dan memperkaya perbendaharaan gerak. Pendidikan olahraga menekankan pada pembinaan keterampilan berolahraga dan menghayati nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan berlatih dan bertanding. Jika program penjas di Indonesia masih berwarna pendidikan olahraga seperti sekarang ini, maka kecenderungan ini hanyalah masalah orientasi model kurikulum yang dianut seperti maksud di atas. Sayangnya, kecenderungan di Indonesia menggunakan model ini tidak menyebabkan anak dibekali dengan pengalaman berolahraga yang sebenarnya, karena program ini amat terbatas. Ketiga yaitu pendidikan perkembangan.
Model pendidikan perkembangan memfokuskan tujuan pendidikan pada aktualisasi diri yang menekankan pertumbuhan pribadi dari setiap anak. Kurikulumnya dikembangkan berdasarkan tingkat perkembangan anak yang berusaha menyeimbangkan penekanan pada ranah kognitif, afektif, dan fisikomotor. Pendidikan jasmani yang berorientasi pada development education mengarahkan kegiatan anak melalui pemenuhan kebutuhan keterampilan pada diri anak, disesuaikan dengan tahap perkembangan fisik dan mentalnya. Setiap kelompok anak diarahkan pada keterampilan gerak yang dibutuhkan anak. Misalnya, bagi anak usia di bawah 5 tahun perlu dikembangkan keterampilan dasarnya. Keempat yaitu pendidikan petualangan. Pendidikan petualangan dikembangkan atas dasar kebutuhan untuk mengatasi tekanan-tekanan hidup yang semakin berat. Programnya berisi kegiatan yang menantang di alam bebas dan disesuaikan dengan kebutuhan para remaja untuk bertualang mengatasi risiko dan perjuangan melawan tantangan alam. Yang kelima itu pendidikan kebugaran. Sekolah memang menekankan orientasinya pada pengembangan kebugaran murid-murid. Program pendidikan jasmani seperti itu mengarahkan anak supaya aktif berlatih di sekolah dan di luar sekolah untuk hidup sehat dan memiliki kemampuan fisik yang baik. Karena itu kinesiologi studies. Penekanan pembelajaran model ini adalah pada pengembangan keterampilan pemecahan masalah, khususnya dengan menggunakan kombinasi antara pembelajaran konsep dan praktiknya di lapangan. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan dan mengembangkan pemahaman kognitif tentang bagaimana dan mengapa suatu keterampilan gerak berlangsung demikian. Ruang lingkup pendidikan jasmani. Yang pertama itu kemampuan pengelolaan tubuh. Kemampuan pengelolaan tubuh merupakan kemampuan yang paling dasar yang dikuasai anak bersama dengan berkembangnya pengetahuan tentang tubuhnya. Dalam hal ini dapat dibagikan dalam beberapa hal, yaitu kesadaran tubuh, kesadaran ruang, kesadaran gerak, dan kualitas gerak. Kedua yaitu keterampilan dasar. Keterampilan dasar adalah bentuk keterampilan yang bermanfaat dan dibutuhkan anak dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini merupakan ciri lengkap yang penting untuk anak yang berfungsi dalam lingkungannya. Adapun keterampilan dasar itu seperti keterampilan lokomotor, yaitu keterampilan yang digunakan untuk menggerakkan atau memindahkan posisi tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua yaitu keterampilan non-lokomotor, yaitu keterampilan di tempat yang dilakukan tanpa memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Ketiga yaitu keterampilan manipulatif, yaitu keterampilan yang melibatkan kemampuan anak untuk menggunakan bagian-bagian tubuhnya, seperti tangan, kaki, untuk memanipulasi benda-benda di luar dirinya. Yang ketiga yaitu keterampilan khusus yang terspesialisasi. Keterampilan yang terspesialisasi adalah keterampilan yang digunakan dalam berbagai cabang olahraga dan wilayah pendidikan jasmani lainnya. Keterampilan ini meliputi kegiatan dan peralatan, misalnya senam alat, gerakan-gerakan akrobatik, tari-tarian, serta permainan khusus atau formal seperti sepak bola, bola voli, basket, dan lain-lain. Arah pengembangan pembelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama itu murid menjadi sadar akan potensi geraknya. Pembelajaran dalam pendidikan jasmani harus mampu membangkitkan minat anak untuk menggali potensinya dalam hal gerak. Karena itu anak harus diberi dorongan untuk terus menjelajahi kemampuannya. Memang itulah yang harus disadari oleh semua guru penjas. Tidak ada kemajuan dalam hal belajar gerak yang bersifat kejutan. Semua kemajuan mengikuti pola yang teratur. Jangan mengharapkan keajaiban, harus sabar dan bersikap optimis bahwa murid kita akan mencapai kemajuan. Bila tiba waktunya, jangan kaget jika tiba-tiba guru sadar anak sudah bertumbuh tinggi dan besar serta semakin terampil gerakannya. Yang kedua yaitu murid dapat bergerak dan tampil baik secara meyakinkan. Ketika murid terlibat dalam proses pembelajaran, mereka harus merasakan adanya perasaan mampu, lancar, dan tidak tersendat-sendat. Rasa aman akan timbul dari situasi belajar yang menyenangkan dan jauh dari keadaan yang menekankan dan menegangkan. Keadaan demikian bisa timbul dari tindak tanduk guru yang memang santun, tidak memalukan murid, serta usahanya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan lingkungan yang aman. Yang ketiga yaitu murid mengerti dan mampu menerapkan konsep-konsep gerak yang mendasar. Keterampilan dalam berbagai cabang olahraga memiliki struktur tersendiri, lengkap dengan konsep dan prinsip yang mendasarinya. Memahami konsep-konsep itu merupakan satu syarat untuk menguasai keterampilan yang dipelajari. Semakin terkuasainya konsep, semakin mudah suatu keterampilan dikuasai. Pelajaran pendidikan jasmani adalah salah satu tempat untuk meningkatkan kemampuan pemahaman anak terhadap konsep dasar keterampilan gerak. Kemampuan pemahaman ini akan menjadi bekal yang sangat berguna bagi siswa untuk menjadi pembelajaran dalam banyak cabang olahraga ketika mereka menjadi dewasa kelak. Bahkan kemampuan ini dapat ditransfer untuk memahami bidang lain.
Keempat yaitu murid menjadi orang yang serba bisa dalam bergerak. Guru penjas harus mampu melihat keterampilan dasar serta pola gerak dominan yang mendasari suatu cabang olahraga atau suatu permainan. Keterampilan dasar serta pola gerak dominan itulah yang seharusnya ditekankan oleh guru untuk dipelajari oleh anak secara memadai. Kelima yaitu murid menghargai olahraga yang menyehatkan. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani lah, murid harus belajar menyadari hubungan antara kegiatan yang teratur dengan timbulnya perasaan nyaman dan sehat. Dengan kegiatan tersebut, murid harus menyadari bahwa dirinya lebih tahan terhadap serangan penyakit dan pengaruh stres. Dengan kesadaran tersebut diharapkan murid selanjutnya akan menghargai kegiatan berolahraga. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.